satu penerbangan itu paling penumpangnya sekitar kurang dari 20 orang. Terus aku kayak karena jiwanya agak laki-laki walaupun perempuan gitu kan. Dan normal ya. Udah Vera, stop thinking too much. Just go for it gitu. Bikin alisnya lama, bikin itu. Alis aja udah satu jam sendiri. Saya selalu mengagumi pekerjaan yang tidak biasa dilakukan oleh seorang wanita. Nah, biasanya seorang wanita identik dengan pekerjaan yang halus lembut seperti itu, tapi pekerjaan yang satu ini menurut saya agak lumayan perkasa, pilot. Nah, saya akan ngobrol bersama dengan Vera, pilot salah satu maskapai penerbangan di Indonesia. Halo, Ve. Halo enggak, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Gimana work from home? Kayaknya work from home makin glowing ya. Aduh, ampun ini rambut udah gimbal tau. Aduh, gila agak bosen sih ya, tapi kadang-kadang juga grateful karena oh iyalah kerjaan aku tidak berkaitan dengan pekerjaan di bidang medis gitu lah. Jadi aku nggak perlu berhadapan dengan virus-virus yang mematikan itu gitu. Ya thank God aja sih. Udah berapa lama nih, Ve, nggak terbang? Aku terakhir terbang itu tanggal 21 bulan kemarin. Jadi sudah sekitar sebulan lebih 10 harian lah ya. Oh, oke. Gimana rasanya? Gimana biasanya terbang itu per minggu berapa banyak? Kita sih kalau untuk pilot sebenarnya ada limitasi jam-jam terbang gitu kan. Kayak sehari itu kita cuma bisa terbang maksimal 9 jam. Untuk satu minggu kita bisa terbang 30 hari gitu. Satu bulannya maksimal itu 110 kayak gitu. Cuman roughly kita tiap bulan itu terbang sekitar 80 sampai 90 jam gitulah. Kalau misalkan lagi peak season mungkin bisa sampai 100 jam segala macam. Cuma bulan kemarin karena pas banget ada COVID baru masuk itu ya ke Indonesia, banyak flight yang cancel. Soalnya penumpang juga udah mulai was-was buat traveling gitu kan. Ya, jadi satu penerbangan itu paling penumpangnya sekitar kurang dari 20 orang. Atau banyak perginya, kita nganterin orang pulang, tapi kita nggak bawa penumpang balik gitu kan. Jadi yang banyak yang cancel, bulan kemarin tuh aku terbang cuma sekitar 40-an jam lah. Bulan ini sama bulan depan untuk AirAsia, aku kerja di AirAsia nggak ya. Untuk AirAsia kita taat banget sama peraturan pemerintah sih. Jadi dari bulan ini sampai bulan Juni kita cancel semua penerbangan. Kita ikut peraturan pemerintah buat PSBB termasuk di dunia penerbangan juga gitu. Oke. Seberapa pengaruh akhirnya kan biasanya terbang kemana gitu kan. Maksudnya terbiasa dengan aktivitas dan rutinitas yang menjadi keseharian dari Vera. Terus kemudian akhirnya diem, nggak terbang-terbang nih gitu. Gimana? Seberapa pengaruh sih? Pengaruh ke akunya sih, aduh kita namanya orang yang gila kerja ya, bukan gila kerja juga sih, yang kebiasaan kerja gitu kan. Terus tiba-tiba harus di rumah diem, bener-bener diem yang nggak bisa kemana-mana sama sekali. Bosen, Tuhan aku bosen banget, sumpah bosen. Udah melakukan aktivitas apa saja di rumah? Udah workout di rumah, udah masak, udah terus nonton movie marathon, udah Netflix mungkin udah habis, sampai terjun ke dunia drama Korea. udah kayaknya udah pusing, udah nggak tahu mau ngapain lagi, sampai rasanya mau makan aja tuh males. Bayangin mau makan aja males gitu. Itu puasa. Iya, ada momennya di situ ya, kayak aduh udah deh gitu. Seperti itu. Tapi Ve, boleh nggak tahu kalau Ve begitu tahu atau momen di mana Ve tahu bahwa ini COVID ini jadi pandemi itu pada saat Ve lagi ada di mana? Lagi ada di Indonesia kah atau lagi di luar? Lagi di Indonesia sih, aku soalnya waktu itu statusnya aku masih terbang, lagi di Bali waktu itu, lagi rame-ramenya pas COVID itu. Kebetulan pas waktu
aku sadar COVID itu mulai berbahaya gitu ya, mulai banyak pemberitaan tentang COVID, dan pas dong jreng, hari pertama aku langsung pilek, batuk gitu kan, kayak sakit tenggorokan, wah kayaknya gue kena nih gitu kan, udah was-was gitu. Ternyata enggak sih. Ya, kadang mungkin itu adalah masalah yang juga dihadapin sama orang-orang karena kayak sakit tenggorokan sedikit gitu. Kayaknya gue tadi baru dari mana ya gitu, atau gue menyentuh apa atau seperti apa, itu yang sekarang ini juga Benar-benar. kekhawatiran parno-parno orang-orang seperti itu gitu. Nah, V, Banget, awalnya bisa menjadi pilot itu seperti apa sih, V? Jadi pilot awalnya. Jadi dulu aku waktu kecil nih ya, cerita waktu kecil, cita-citanya sih banyak. Kayak mau jadi astronot lah gitu, mau jadi dokter lah, mau jadi diplomat gitu kan. Cuman udah makin gede, kok aku ngelihat darah enek gitu ya, mau pingsan, pusing gitu. Kayaknya nggak bisa deh. Terus jadi diplomat juga kayaknya channelnya untuk apa namanya yang bisa ngebawa aku ke sana tuh kayaknya nggak ada gitu, dari keluarga besar aku tuh nggak ada yang kerja sebagai diplomat gitu, jadi aku ngerasa kayaknya aduh berat nggak sih ya gitu kan. Terus akhirnya kesini-sini mungkin karena bokap dulu kan kerjanya di kargo di bandara, jadi aku suka antar jemput dia gitu, pulang pergi ke bandara gitu kan. Jadi ya ngeliat-ngeliat pesawat terbang lah gitu kan. Terus nyokap juga kayak dulu cita-citanya pengen jadi pramugari, disuapin lah tuh sama nyokap, udah nanti kamu kalau gede jadi pramugari aja, keluar negeri jalan-jalan gratis gitu kan. Terus iya juga ya, bener juga ya jalan-jalan gitu kan. Aku tomboy anaknya dulu, jadi olahraganya tuh kayak futsal lah, basket lah, yang gitu-gitu, main layangan lah gitu kan. Karena kakakku kan semua cowok semua, jadi kebawa kali ya. Terus ya udahlah, aku pikir kan kayaknya sekolah aja dulu aku naik motor balap. Wow. Dari SMP sampai SMA tuh naik motor balap, gitu jatuh langsung dijual motornya sama bokap. Terus aku kayak karena jiwanya agak laki-laki walaupun perempuan gitu kan, normal ya. Itu yang harus digarisbawahi bold ya. Iya normal ya. Ya kayaknya aku apa ya, jadi pilot sih kayaknya lebih menarik ya gitu. Cuma karena pekerjaan pilot ini pekerjaan yang mayoritas kaum laki-laki gitu kan. Ya, Sementara betul. kita yang di Indonesia ini kan untuk perempuan yang bekerja di bidang pekerjaan laki-laki itu kan masih sangat minim dan masih sangat jarang sekali gitu loh. Jadi aku mikirnya kayak kayaknya nggak bisa lah gitu kan, perempuan jadi pilot gitu kan. Terus bokap juga apa namanya, nggak suka sebenarnya aku kerjanya yang terbang-terbang gitu. Dia maunya aku kerja di darat. Ya aku bilang ya sudahlah, gimana aja nanti habis selesai kuliah atau cari kerjaan juga susah gitu kan, kita nggak tahu mau kerja apa ya kan zaman sekarang. Akhirnya pas kuliah semester terakhir itu aku apply ke Korean Air. Itu udah bikin skripsi udah sampai bab 3. Aku apply ke Korean Air, nggak sengaja iseng-iseng dapet dong, ya kan. Akhirnya cuti kuliah habis ya kan, dimarahin, ya udahlah nggak apa-apa. Akhirnya aku kerja di situ 2 tahun. Ini sebagai pramugari? Iya, di Korean Air. Jadi initial pekerjaan aku pertama kali itu di Korean Air sebagai pramugari. Terus karena waktu itu kan kuliahnya belum selesai, bokap suruh pulang, selesain kuliahnya. Kalau nggak selesai, nggak usah pulang ke rumah. Aku selesain, thank God, udah selesai. Ya kan? Alhamdulillah ya, beres ya semua utangnya. Banget gitu kalau kalau tidak diancam mungkin sudah ya selesai sampai semester 3 aja ya, itu. Udah cukup. Sorry, sampai skripsi bab 3 aja udah selesai, kayaknya sayang banget kan. Akhirnya udah selesai kuliah, terus aku apply lagi ke Singapore Airlines, dapet lagi gitu kan, diambekin lagi sama bokap.
Tapi kamu beruntung sekali ya, maksudnya apply ke Korean Air, terus gitu setelah selesai kuliah kamu apply ke Singapore Airlines, itu diterima lagi gitu. Menurut aku sih, you are very lucky gitu. Iya benar. Sebenarnya pertamanya mungkin aku semuanya keadaan mendukung ya. Yang pertama aku mungkin punya modal di Korean Air, udah ada modalnya gitu ya, udah maksudnya udah ada basic knowledge tentang flight attendant job gitu kan. Terus yang kedua ya itu faktor luck sih ya. Mau orang sepintar, secantik apapun gitu, kalau misalkan dia agak kurang beruntung ya nggak akan dapet juga sih menurut aku. Betul. Pengaruh sih, pengaruh. Oke. Terus abis gitu dari pramugari terus menjadi pilot, itu prosesnya seperti apa, Vera? One of those blue days, aku suka kayak, aduh ngeliat pilot, aduh juga pengen ya jadi pilot. Terus kayak kalau misalkan lagi terbang, captainnya tuh suka kasih kita izin masuk ke cockpit gitu kan. Terus begitu masuk ke cockpit tuh aku kayak, aduh gila ini instrumennya keren amat ya gitu kan. Kapan ya gue bisa terbangin ini? Kayak gitulah. Terus suka kepo gitu kan kalau di cockpit, Cat, ini buat apa? Itu buat apa? Ini buat apa? Itu buat apa? Terus aku suka kayak, aku saking gipil kali ya dulu ya zaman pramugari itu, aku bilang, Cat, kita kalau mau terbang, kita ngikutin yang garis hijau ini kan, kita ini kalau ini weathernya yang warna ini nggak boleh dimasukin kan. Terus captainnya sampai, kok kamu tahu gitu kan, kamu tahu dari mana gitu kan. Wah, aku udah memata-matai sedikit ternyata gitu kan. Ya itulah apa yang ada di dalam hati kita kalau memang udah mimpi gitu ya. Ya ke bawah terus, walaupun sewaktu-waktu kita ngelupain, sewaktu-waktu kita kayak ya udahlah, I'm enjoying my life gitu kan. Tapi ya di saat-saat tertentu akan balik lagi itu mimpi yang udah kita lupain, tapi kita kepengen banget gitu. Ya akhirnya aku ngomong sih pernah sama bokap, aku bilang, Pak, aku mau sekolah pilot, boleh nggak? Nggak boleh. Oh, kamu di rumah aja gitu, kerja di darat, nikah, punya anak, segala macam gitu, yang normal-normal aja. So tipikal orang tua ya untuk perempuan ya, untuk wanita. Indonesian parent banget. Gila banget deh ya, aku anak kecil juga, maksudnya anak paling kecil di keluarga juga, terus perempuan sendiri gitu kan, karena aku cowok semua, jadi kayak ya mungkin wajar juga sih ya, anak sayangan gitu kan. Oke. Nah sampai akhirnya bokap approve untuk Vera bisa sekolah pilot, itu gimana ngerayunya? Ini agak apa ya, agak sedih sih sebenarnya. Aku agak terharu juga sih kalau cerita kayak gini. Jadi sebenarnya waktu itu aku terakhir minta izin sama bokap. Aku bilang, Pak, aku udah nabung, aku punya duit, aku sempat beli apartemen waktu dulu ada 2. Terus aku bilang sama bokap, aku punya apartemen, aku mau sekolah pilot, boleh apa enggak? Aku mau bayar sendiri, gitu kan. Terus masih diomelin, gak boleh gini, segala macam. Terus pagi-pagi aku dipanggil, disuruh duduk bareng. Sini, papa mau ngomong, katanya dia. Terus akhirnya dia ngomong, dia bilang, kamu bener udah ngumpulin duit segala macam? Iya, aku bilang gitu kan. Udah, coba lihat papa lihat rekening kamu. Aku kasih lihat gini-gini, terus aku punya aset gini-gini. Aku mau jual semua, aku mau sekolah pilot gitu, gimana? Akhirnya luluh dong dia hatinya gitu kan. Ngelihat aku serius banget nih anak gitu kan, sampai niat ngumpulin duit. Nggak nyangka dong dia. Terus akhirnya dia bilang, kenapa kamu nggak ngomong sama papa dari dulu? Kenapa nggak maksa-maksa dari dulu? Katanya dia. Terus aku bilang, yo, kalau tahu bisa dipaksa, mah aku udah maksa dari dulu. Papa aku keras banget orangnya. Sama kayak aku. Oke. Iya. Udah, akhirnya ditambahin juga sama bokap buat jajan. Soalnya kan yang aku dengar, kalau misalnya sekolah pilot itu kan biayanya lumayan besar ya nggak sih? Nggak? Banget. Makanya tuh papa kayak, gila kamu ngumpulin duit sampai segini banyak gitu. Kok
ternyata niat ya kamu, kenapa kamu gak maksa-maksa papa dari dulu, dia bilang gitu kan. Terus aku bilang, ya aku gak tahu papa bisa dipaksa, dalam hati gitu kan. Yaudah akhirnya ditambahin juga sama bokap. Terus tapi dia bilang, ya udah, tapi kamu kalau nanti sekolah pilot, cari kerjaannya yang di Indonesia aja, dia bilang gitu, jagain mama, dia bilang gitu kan. Oke, ternyata setelah aku ngomong begitu, sebulan kemudian bokap nggak ada. Gitu. Jadi kayak, oh my god, gila, dia benar-benar ngizinin aku di menit-menit terakhirnya dia gitu kan. Terus ditambahin lagi sama dia. Tapi pas papa pergi itu, jadi sebenarnya aku lagi kayak midlife crisis juga sih gitu. Terus tiba-tiba bokap nggak ada. Terus I was like, aduh gimana ya, nih nyokap sih pengen jagain ya gitu kan. Kakakku kan ada 2 tapi dua-duanya udah married, aku doang yang belum. Jadi aku kayak muter otak gimana ya, aku mau pulang ke Indo. Tapi kalau di Indo aku kerja jadi cabin crew lagi, gajinya nggak akan aku dapetin seperti yang sekarang aku dapetin gitu. Muter otak lah segala macam. Akhirnya udah aku kayak, udah Vera, stop thinking too much, just go for it gitu. Udah cari sekolah pilot, pergi, udah nggak usah banyak mikir lagi. Akhirnya udah aku cari sekolah pilot, ketemu, udah aku langsung sign up. Jadi butuh agak nekat sedikit sih sebenarnya. Dalam perjalanan menjadi pilot, apakah pernah mengalami perbedaan perlakuan karena kamu wanita dibandingkan yang mungkin kebanyakan laki-laki kan ya? Kebanyakan pria. Iya, benar-benar. Apakah pernah mengalami perbedaan perlakuan sama kamu gitu misalnya? Mungkin kayak di treatnya mungkin bahkan lebih ini dibandingkan dengan ke yang laki-laki. Kebetulan aku waktu sekolah tuh aku sekolahnya di US, di Los Angeles. Jadi di sana kayaknya nggak ada diskriminasi ya, semuanya sama aja. Perempuan diperlakukan lembek juga enggak juga gitu. Diperlakukan keras seperti lebih keras dari laki-laki enggak juga gitu. Kayaknya semua sama kalau di sana normal-normal aja. Terus waktu balik ke Indo ya ada beberapa sih yang mulut-mulut, perempuan mah nggak bisa jadi pilot gitu, perempuan tuh bisanya di dapur masak gitu kan. Kalau aku di dapur nggak bisa. Kalau suruh cuci mobil, benerin mobil, ya insya Allah bisa gitu. Bukan nggak bisa, belum bisa, masih belajar. Harus belajar lagi gitu kan ya. Nah, berarti sekarang sudah menjalani profesi pilot ini berapa lama nih, Faye? 2015 pertengahan lah aku kerja di Balai Kalibrasi, masih di bawahnya Kementerian Perhubungan. Terus sampai 2017 aku pindah ke AirAsia. Jadi udah 3 tahun lah sekarang di AirAsia. Oh, oke. Nah, total jadi terbang udah 7 tahun kalau jadi pilot. Kalau total terbang di dunia aviasi dari pramugari udah 13 tahun berarti. Berarti 20 tahun. Berarti udah mahasiswi tingkat 2 mungkin ya, tingkat 1, tingkat 2 lah ya. Benar-benar. Pertama kali menerbangkan pesawat apa, Alfie? Aku waktu training itu pesawatnya Cessna 172. Jadi masih propeller, masih yang pakai baling-baling itu kalau pesawat buat training. Single engine. Oke. Gimana rasanya waktu pas pertama kali menerbangkan pesawat? Rasanya wow. Rasanya tuh, jangankan yang paling memorable banget yang nggak bisa dilupain itu yang waktu aku first solo flight, which is terbang aku keliling bandara, keliling airport 3 kali tanpa ditemenin sama instruktur. Jadi bener-bener take off landing on my own. That was like, nggak ngerti lagi deh, kayak takut, seneng, semuanya campur aduk gitu. Karena aku bener-bener sendiri, kalau ada apa-apa ya sendiri gitu, nggak bisa minta tolong sama siapa-siapa gitu kan. Tapi ternyata I did it gitu kan, aku bisa loh gitu. Ya itu sih yang paling nggak bisa dilupain. Even sampai sekarang pun, sekarang aku terbang Airbus 320.
di AirAsia. Jadi sekarang pun kayak kadang-kadang kalau lagi di pesawat lagi nggak ada kerjaan, lagi gabut, terus aku kayak suka masih ngelihat keluar, ngelihat ke dalam, ngelihat keluar, ngelihat ke dalam. Nah, ini gila ya gue terbang pesawat segede gini. Kayak masih suka nggak percaya gitu. Kok Itu bisa mungkin ya, kok gue nekat banget. saya menemukan sensasinya tuh pada saat momen apa nih waktu pas kalau misalnya menjadi pilot? Sebenarnya kalau lagi cruising itu biasa aja sih. Kalau lagi cruising itu kan kayak di take over sama autopilot ya. Cuman kalau take off landing itu kan memang harus pilotnya sendiri gitu loh, nggak bisa pakai autopilot gitu. Jadi yang paling crucial itu ya pas lagi di saat take off landing, dan terutama ada faktor cuaca juga di situ, faktor bandara juga, runway-nya, landasan pacunya. Jadi kayak berbagai macam faktor jadi satu gitu loh. Jadi take off landing itu yang paling crucial sih, paling sport jantung sih kadang-kadang buat aku gitu ya. Challenge terbesar buat Vera sebagai pilot perempuan, menurut Vera apa sih? Kayaknya kerjaan pilot ini untuk semua pilot itu nggak dia laki-laki ataupun perempuan itu akan challenging banget sih. Karena apa ya, kita dituntut untuk tahu semuanya gitu loh, tahu kita belajar pesawatnya itu sendiri, terus ada human factor-nya juga gitu kan. Terus juga ada weather factor-nya juga gitu. Jadi kita dituntut belajar semua gitu, harus tahu semua dari poin A mau ke poin B, kita harus cek weather di poin A, kita harus cek weather di poin B, kita harus cek weather along the routes gitu. Terus harus cek keadaan pesawatnya juga gimana, maintenance-nya gimana, apa kita boleh pergi atau enggak kalau ada defect gitu kan. Kalau kerjaan pramugari itu kan dealing sama banyak orang ya. Yeah. Kalau ini kita dealing sama satu orang, which is captain gitu. Kalau untuk first officer dan captain harus dealing sama first officer gitu. Jadi harus menciptakan suasana kerja yang kondusif ya. Kalau menurut aku ya, kalau di cabin itu kita nggak suka sama teman kerja, kita bisa lari ke depan, pindah ke belakang, dia ke belakang, kita ke depan gitu, mau marahan, mau apa ya biarin aja gitu. Aku kalau di depan nggak bisa kayak gitu. Kita kalau marahan, ampun, ini pesawatnya nggak bisa ke kanan, satu mau ke kiri, satu mau kemana gitu kan. Tapi pernah mengalami itu nggak? Pernah mengalami itu nggak di pada saat terbang? Kalau terbang sih, alhamdulillah sih enggak ya, jangan sampai ya. Kebetulan juga aku anaknya mengalah sih ya. Menghindari friksi, menghindari drama ya. Kalau misalnya persiapan seorang pilot untuk sebelum terbang, itu kan tadi V bilang sempat menyebutkan bahwa harus cek weather, harus cek si pesawatnya dan lain-lainnya. Itu berapa lama? Misalnya kita aku sebagai penumpang dengan mungkin flight jam 7 pagi gitu, atau jam 6 pagi gitu. Oke, lumayan lama ya. Kalau untuk flight jam 7 pagi itu kita bisa bangun sekitar 3 atau 4 jam sebelumnya. Dan kebetulan aku di Bali. Kalau di Bali itu kita ada yang namanya sebelum terbang itu harus sign on. Which is sign on itu 1 jam sebelum departure. Sebelum departure time. Kalau di Jakarta itu harus 1,5 jam sebelum departure time. Karena jadi kebetulan aku di Bali tuh enak banget sebenarnya, makanya aku request waktu itu minta pindah ke Bali. Kita mau departure jam 7 pagi. Berarti aku jam 6 harus udah di flight operations, which is aku di situ harus ngecek weather, aku harus nulis, persiapin semua dokumen, semua chart, airport chart lah, en route chart lah, semuanya segala macam. Terus aku harus ngecek semua weight and balance data, aku harus hitung-hitung semua segala macam lah. Itu kerjaannya co-pilot. Oke. Ya, nanti pas begitu captain dan semuanya krunya datang, kita harus briefing juga sama mereka apa yang kita udah cek gitu, apa yang info apa yang kita udah ketahui gitu kan.
Terus itu berarti jam 7, jam 6 harus sudah di sana, ya kan? Berarti kalau ya aku di Jakarta aja deh ceritanya ya. Kalau di Jakarta kan jam 6, berarti setengah 6 harus udah di briefing office. Kalau pagi ya mungkin dari rumah aku ke bandara setengah jam cukup lah ya. Jam 5. Berarti jam 5 aku harus udah berangkat dari rumah. Untuk siap-siap, kalau perempuan, aku sih 1,5 jam. Masih oke lah ya, 1,5 jam. Iya, harus bikin alisnya lama, bikin itu. Alis aja udah 1 jam sendiri. Sebetulnya. Belum yang keramas, catok rambut, segala macem. Gila banget. Berarti aku harus bangun jam 4 pagi. Berarti persiapannya 3 jam sebelum aku harus udah bangun. Dan itu kan kalau pagi banget. Iya. Ya kan? Betul. Kalau siang berarti aku harus nambah ekstra 1 hour buat traffic. Untuk perjalanan ya. Iya. Oke. Nah, selama menjadi pilot, apakah pernah punya pengalaman penerbangan yang kurang menyenangkan nggak sih, Faye? Entah itu karena cuaca atau entah itu karena apa? Kalau karena cuaca sih banyak ya. Habis ya gimana ya? Pada saat turbulence kan penumpang tuh agak lumayan sedikit deg-degan gitu. Nah, untuk pilot yang ada di cockpit itu situasinya kayak gimana tuh? Apakah sama kita deg-degan juga? Kita juga deg-degan. Makanya nggak usah teriak-teriak di belakang, nggak usah teriak-teriak, nggak usah panik, nggak usah heran gitu. Wow, kenapa nih? Kita juga di depan teriak-teriak sama. Cuman bedanya kita teriak, kita tahu keadaannya di depan kayak gimana gitu kan. Kita lihat cuaca di depan itu kan kelihatan semua. Kita bisa lihat weather radar gitu. Ya, misalkan kayak thunderstorm clouds itu kan bisa gede banget gitu ya, yang nggak mungkin lah kita bisa avoid kalau segede gitu. Kayak kita masa mesti avoid 100 miles gitu kan, kejauhan gitu kan. Fuelnya nggak akan cukup kalau kita avoid 100 miles gitu. Ya masa mau menghindari cuaca terus bensinnya habis gitu kan. Ya mesti consider kayak gitu-gitu juga. Jadi kayak ya mau nggak mau kita masukin weather tapi yang paling light gitu. Kayak kan ada warna-warnanya, ada ungu, ada merah, ada kuning, ada hijau gitu. Kita usahain masuk ke weathernya yang paling light gitu ya. Tapi kalau ternyata masih turbulence, masih gajah-gajut, ya mau diapain? We need to save our fuel gitu kan. Jadi itu udah best options. Cuman ya nggak perlu khawatir lah kalau kayak gitu-gituan, itu udah standar banget. Kita kan ada SOP-nya, ya nggak perlu khawatir. Pesawatnya juga tahan banting. Kalau dia sebenarnya wing-nya itu kan nggak keras gitu, dia tuh fleksibel gini-gini. Jadi kalau untuk menghadapi turbulence tuh dia sangat fleksibel sekali. Gitu. Oke. Ada ketakutan dari mungkin nyokap karena sekarang mungkin aduh anak perempuan gue satu-satunya jadi pilot, pesan-pesan yang biasa disampaikan ketika kamu mau terbang mungkin atau gimana? Atau fully support dari nyokap? Nyokap sih kayaknya udah banyak ketakutan kali ya punya anak kayak aku. Lama-lama ngeselin banget sih. Bodo amat lama-lama gitu kan, kayak udah lah serah apa mau lo gitu kan. Tapi enggak sih. Nyokap sih dari dulu. Nyokap sih dari dulu dia best supporter aku. Dari aku jadi kerja pramugari, aku nggak didukung sama bokap, tapi nyokap dukung gitu. Sekarang jadi pilot juga, tadinya nyokap yang aduh non, nggak usah non, jangan non, yang lain aja. Tapi setelah sekarang ini dia ngeliat aku kerja jadi pilot, ya mungkin beliau bangga juga gitu loh, kayak wow gitu, ternyata anak gue bisa jadi pilot gitu. Ya sekarang kalau ketemu orang-orang gitu, teman-teman pengajiannya, iya bu, anak saya pilot gitu. Aduh, sampai malu gitu kan. Udah deh guys. Ya kayak gitu sih. Ya itu adalah kebanggaan orang tua ya. Faye, apa yang paling dikangenin selama ini? Berarti udah hampir 1 bulan lebih nggak terbang.
Turbulence-nya? Ya, Oh. turbulensi. Kangen sih sama penumpang gitu ya. Heeh. Kangen, aku sih kangen handling lagi sih ya. Mhm. Udah lama nggak megang pesawat, kayak kerja sama krunya yang lucu-lucu, yang asik-asik gitu. Karena kalau di AirAsia ini kita working environment-nya tuh so far the best ya menurut aku. Mhm. Dari semua pekerjaan yang aku pernah jalanin, Mhm. menurut aku di AirAsia itu nggak kaku banget. Semuanya fun and friendly. Kita kerja sesuai dengan safety juga gitu loh. Tapi safety can be fun ternyata. Oke. Jadi Oh. kangen sih, kangen kerja bareng-bareng teman-teman. Mhm. Terus kangen sama pesawatnya yang udah kayak pacar aku, belahan jiwa aku sendiri. Lebay. Udah nggak ketemu sebulan lebih ya? Ya ampun, kayak aduh, aku masih inget nggak ya gimana nih terbang. Tapi so far dari yang sudah pernah didapatkan informasinya oleh Faye, ketika ini berlangsung, ini Faye base-nya di Bali ya? Iya, di Bali. Di Bali. Berarti semua penerbangan itu nggak ya, ditiadakan? Iya, kalau AirAsia kebetulan close semua dari akhir bulan Maret. Mhm. April kita full, nggak ada terbang sama sekali. Bulan ini full, bulan depan aku nggak tahu kalau misalkan pemerintah masih menerapkan peraturan nggak boleh mudik, ya AirAsia akan close juga gitu. Oke. Sampai pemerintah kasih kita boleh jalan gitu. Cuman ada sebagian penerbangan juga kayak masih terbang waktu itu. Cuman Mhm. sekarang kayaknya udah benar-benar totally stop semua. Oke. Faye, kembali berbicara mengenai si wabah COVID-19 ini, apa namanya? Menurut Faye sendiri, wabah COVID-19 ini bisa merubah diri seseorang itu sejauh apa? Karena so far memang banyak sekali perubahan-perubahan yang dialami oleh orang-orang secara pribadi, mungkin dari secara psikologis atau mungkin juga secara rutinitas kan udah pasti ya, sekarang jadi akhirnya. Iya, iya. Tapi secara psikologis itu menurut aku adalah yang paling berpengaruh sekali gitu. Banyak kekhawatiran, Banget. banyak rasa cemas yang luar biasa dirasakan oleh orang-orang saat ini. Tapi buat Faye sendiri, apakah merasakan hal itu atau aduh udah deh nanti juga lewat gitu? Sama sih ya, sama. Aku juga sama kayak orang-orang. Aku pun hanya perempuan biasa, aku manusia biasa. Curhat. Aku sama ya, sama kayak orang-orang. Aku punya kekhawatiran juga. Kayak, tapi aku lebih kayak mungkin semua itu kan datangnya dari apa yang kita pikirin ya. Kalau aku pikiran negatif, ya mungkin resultnya nanti akan negatif gitu. Jadi aku mencoba untuk berpikir positif. Aku lagi train myself juga untuk berpikir positif dan melatih kesabaran aku juga, emosionalnya aku gitu. Karena nggak gampang ternyata gitu kan. Tinggal di rumah, Betul. diem seharian. Dulu tuh aku kayak, pengen deh males-malesan gitu, Di pengen rumah. deh di rumah nggak ngapa-ngapain, nonton TV, tidur, makan. Yeah. Ternyata tidak gampang pemirsa jadi orang males. Susah. Dan itu berpengaruh sama emosional, sensitivitas emosi Banget. kita. Iya kan? Aku harus sabar banget sekarang. Ya ampun Tuhan, ngapain ya, kemana ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Sabar ya gitu. Jadi Mhm. aku kayak balik lagi kayak yang tadi ya. Mhm. Aku lebih melatih diri aku untuk grateful sebenarnya. Untung pekerjaan aku pilot gitu, jadi aku nggak usah berhadapan langsung dengan PDP lah, Mhm. ODP lah gitu. Mhm. Jadi Mhm. resiko aku untuk tertular COVID itu lebih kecil. Karena kan mungkin kitanya nggak apa-apa ya, karena kita masih muda, masih sehat, mungkin akan jadi healthy carrier, keluarga dong, Iya, gitu kan. betul. Mhm. Nyokap gue yang udah tua gitu, yang uh, gue nggak tahu daya tahan tubuhnya kalau kena virus ini kayak gimana, gue nggak berani ambil resiko kayak gitulah. Gitu. Mhm. Jadi sebenarnya aku thank God juga gitu, AirAsia tutup penerbangan untuk sementara, karena kalau terbang pun aku was-was.
aku akan jadi healthy carrier gitu kan. Karena kan kita sharing semua sama penumpang, sharing toiletnya, kita di cabin juga kan ketemu orang, di bandara ketemu orang, jadi resikonya lebih gede gitu. Cuman ya gaji sih, karena nggak terbang-terbang, ya otomatis pendapatan berkurang. Jangan sedih kayaknya itu juga yang menjadi concern dari semua orang selain rasa cemas. Rasa cemas mungkin lebih kepada situ ya, lebih kepada itu. Iya betul. Pendapatan berkurang, walaupun alhamdulillah belum, jangan sampai gitu ya, nggak ada pemecatan so far gitu kan. Tapi ya pendapatan berkurang tapi disyukuri gitu. Aku masih ada pendapatan. Dan apa ya, sebenarnya wabah ini jadi membuat aku grateful sama pekerjaan aku. Tadinya tuh mungkin kebanyakan ngeluh kali, aduh capek terbang melulu, aduh bangun pagi, aduh pulang malam, aduh ini, aduh itu gitu. Komplain aja terus kan. Manusiawi sih. Cuman sekarang jadi kayak, gila kangen ya kerja, gila kangen ya gajian gitu, gila kangen ya, maksudnya yang bangun pagi harus mandi, dandan terpaksa gitu, yang aku kangen all the good days and all the bad days-nya gitu kan. Ya lebih grateful sih sebenarnya aku, jadi aku punya pekerjaan ini, jadi kayak lebih mikir, ya udah berarti besok lu kalau kerja nggak usah banyak komplain gitu. Kayak gitu sih. lebih ini lagi, lebih bersyukur tadi yang tadi. Iya. Oke, Faye, terakhir mungkin apa yang Faye mau sampaikan? Mungkin terkait dari pekerjaan atau mungkin dari sekarang kondisi yang terjadi di dunia ini dengan adanya COVID. Harapan-harapan ke depan buat seorang Vera, pilot. Ini agak jarang sih, pilot, cantik, masih single atau enggak? Mungkin bisa dipromosikan kalau single. Masih. Ayo, formulir. Masih single, kemudian harus berada, karena sebenarnya ini kita juga harus bersyukurnya adalah kita mengalami masa-masa yang jarang sekali terjadi di dunia ini, yaitu masa-masa pandemi, gitu. Nah, Vera ada nggak? Entah itu harapan, entah itu apa yang pengen disampaikan? Aku sih berharap semua ini cepat berlalu, biar kita semua bisa balik ke pekerjaan kita masing-masing, nggak ada lagi yang dipecat, semuanya bisa balik lagi cari uang buat keluarga seperti semula. Tentunya sebelum kita mengarah ke situ, kita harus sehat-sehat dulu, jangan seenak hati lah gitu loh, pikirin diri sendiri aja, gue harus begini, gue harus keluar karena gue bosen, gue harus keluar, gue harus main ke sini, gue harus ke situ. Jangan egois lah. Pikirin orang lain. Paling enggak, kalau kita nggak bisa mikirin orang lain, pikirinlah keluarga kita. Kalau gue keluar, apakah akan gue bawa virus ke dalam rumah? Apakah akan ada efeknya sama keluarga aku di rumah? Gitu. Jadi ya, di situasi kayak gini sih harusnya kita semua saling bantu-membantu lah, saling support satu sama lain. Ya mungkin yang kelebihan uang bisa berbagi juga sama yang kehilangan pekerjaan atau yang nggak punya kerjaan. Yang nggak punya pekerjaan mungkin untuk sementara kalau nggak bisa ngapa-ngapain ya diam di rumah adalah prestasi juga gitu kan. Karena dengan diam saja sudah sangat membantu untuk menghentikan penyebaran virus ini ya. Iya betul. Tapi ya semoga ya semua pandemi ini cepat berlalu. Kita semua bisa. Amin. Kita pasti bisa. Amin. Itu adalah harapan kita semua pastinya, dan doa kita semua supaya ini bisa segera berakhir ya Vera. Dan Vera juga bisa kembali terbang lagi. Itu yang mungkin juga yang dikangenin sama Vera, supaya bisa ketemu lagi sama pacarnya, yaitu pesawatnya ya. Iya banget. Masih nggak berubah atau enggak gitu. Dan semuanya juga bisa beraktivitas normal. Apakah dia sudah berubah? Ataukah aku yang berubah? Jangan sampai pindah ke lain hati loh ya pesawatnya. Jangan dong, jangan.
Kalau yang lebih gede boleh kayaknya. Oke, Vera, sekali lagi terima kasih untuk waktunya dan ceritanya. Nanti kita bisa langsung ketemu setelah pandemi ini selesai ya. Siap, iya. Thank you, Vera. Siap. Thank you juga, Angga.